169 kita ulangi. 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, kulu makanlah kalian mimma dari apa yang fil ardi di bumi. Halalan halal, thayyiban lagi baik. Tadi sudah dikuliahkan bahwa halal itu adalah menyebab tidak ada ancaman neraka. Halal itu tidak diancam dengan neraka. Thayyiban baik itu tidak diancam dengan alam hisab. Jadi kita utamakan makanan itu halal alias bukan haram. Kalau haram, seberapa banyak haram yang dimakan, maka disitulah jatahnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau haram yang dimakan, maka dimasukkan neraka. Kalau halal tidak dimasukkan neraka, tapi seberapa banyak halal itu maka dihisab. Kalau thayyib maka tidak dihisab. Ini sering orang-orang mengartikan, ya. Banyak pihak yang mengartikan thayyiban itu diartikan bergizi. Jadi halal dan bergizi itu adalah orang-orang ahli dunia mengartikan demikian. Kalau ulama tidak pernah mengartikan itu urusan dunia. Pasti urusannya akhirat. Sehingga Sehingga thayyiban itu berarti baik adalah tidak menyebabkan alam hisab. Seluruh yang halal yang kita pakai di dunia ini akan dihisab oleh Allah. Seluruh yang halal. Semakin banyak pemakaian yang halal di dunia ini, semakin banyak juga hisabnya. Agar tidak dihisab, maka harus thayyiban, harus baik. Thayyiban itu cirinya ada dua. Satu, untuk mengagungkan Allah. Nomor dua, terpaksa. Jadi thayyiban itu cirinya ada dua. Satu, untuk mengagungkan Allah. Yang untuk mengagungkan Allah maka tidak dihisab. Misalnya untuk beli serban, harta untuk beli serban untuk mengagungkan Allah. Untuk beli kitab terjemah perkata 1000 eksemplar misalnya akan dibagi-bagikan untuk mengagungkan Allah, maka itu tidak dihisab, justru itu menyebabkan masuk surga. Nomor dua yaitu terpaksa. Cirinya thayyiban itu terpaksa. Kalau tidak makan mati, kalau tidak minum mati. Maka itu tidak dihisab juga. Makanya orang nanti di alam hisab itu mengandai-andai. Andai saya dulu di dunia itu jadi orang miskin, jadi orang fakir. Alangkah enaknya di dunia itu menjadi orang fakir sehingga alam hisab tidak terlalu lama. Kalau hisab saja tidak lama, berarti langsung surga. Allahumma amin.
Jadi itu halalan thayyiban, halal dan baik, maksudnya yaitu tidak dihisab. Tidak dihisab karena satu, yaitu untuk mengagungkan Allah. Nomor dua, karena terpaksa. Kalau punya banyak baju, maka berarti tidak terpaksa. Tapi kalau berarti dihisab nanti. Banyak itu terlalu banyak itu dihisab. Makanya alam hisab kalau bisa kita hindari. Allahumma amin. Dengan menggunakan dunia apabila terpaksa saja, atau untuk mengagungkan Allah saja. Alam hisab itu alam haus dan lapar. Hausnya orang sedunia dan laparnya orang seumur hidup di dunia itu dikumpulkan, dibanding dengan 1 menit saja haus dan lapar di alam hisab, itu masih sengsara haus dan lapar di alam hisab. Makanya kita di pesantren ini belajar ilmu akhirat. Belajar ilmu akhirat. Akhirat itu pasti terjadi. Kalau kita misalnya sudah terlanjur di akhirat, ternyata di sana menyesal. Iya ya, dulu kenapa di dunia saya kok tidak menggunakan atau makan itu tidak thayyiban, tidak untuk mengagungkan Allah saja, tidak karena terpaksa saja. Itu menyesal, tidak ada gunanya. Tapi kalau sekarang sudah tahu, kemudian kita belajar untuk makan itu yang thayyiban, halalan dan thayyiban, maka akan dibantu oleh Allah dan akan diampuni yang tidak halalan thayyiban. Allahumma amin. Dan tidak dihisab langsung masuk surga. Allahumma amin. Pasti akan beruntung, pasti akan merasa bersyukur. Untung dulu saya mondok di PPUW, ya. Untung dulu saya betah, ya betah di pondok sehingga saya belajar Al-Quran. Oh ya, untuk ini bisa kamu ajarkan kepada anak sanawiyah kalau tidak ikut ngaji, ya kan? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengajar? Yaitu UK-nya, UK, tetapi UK bisa saja minta tolong. Tolong, ini nggak ada ngaji, oleh karena itu sampai ngisi ngaji, silahkan. Ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kau ikuti langkah-langkah syaitan. Di sini hubungannya dengan satu ayat dengan masalah makanan. Ya, memang syaitan itu menggoda melalui makanan, banyak melalui makanan. Makanya agar tidak digoda syaitan melalui makanan, maka kita bismillah, kita baca bismillah, wajib itu bagi santri, tidak boleh tidak. Nah itu kalau berarti nggak bismillah kan haram. Iya. Nah sering-sering saya lupa, ya istighfar, mudah-mudahan diampuni. Berarti saya harus membaca bismillah pada waktu makan. Iya. Kalau enggak dosa, ya dosa. Lah berat kan? Enggak, bismillah saja kok berat. Nah karena sering lupa, itu karena tidak biasa. Makanya biasakan. Haram kamu makan sebelum tanpa bismillah. Wajib bismillah. Sudah, ini nanti diteruskan sendiri ya. Berarti ini nggak melompat ini nanti. Pokoknya jangan ikuti yang langkah-langkah setan. Termasuk mengikuti langkah setan, yaitu makan sambil tidak baca bismillah. Itu juga diikuti oleh atau mengikuti langkah setan.
banyak sudah ditulis, kapan-kapan belajarnya sama Sya'roni atau sama rekaman saja. Innahu sungguh dia setan lakum bagi kalian aduun musuh mubinun yang nyata. Jadi kita cara mengamalkan kita ingat atau selalu ingat musuh kita. Selalu ingat atau waspada terhadap musuh, yaitu hanyalah setan. Yaitu hanyalah setan. Innahu sungguh dia setan lakum bagi kalian aduun musuh mubinun yang nyata. Jadi kita selalu waspada, selalu ingat detik demi detik musuh kita itu siapa, yaitu setan, bukan manusia, bukan teman kita sepondok, gak ada. Musuh kita hanya setan. Setan itu apa? Yaitu innama sungguh setan hanyalah ya'murukum dia menyuruh kalian. Jadi setan itu yang menyuruh bisu'i terhadap kejahatan, kejelekan, wal fakhsya'i dan keji, wa antaqulu bahwa kalian mengatakan Allah atas Allah ma la ta'lamuna apa yang kalian tidak mengerti. Ya inilah namanya setan. Definisi setan menurut Al-Quran. Mungkin bentuknya itu jin yang menghembus-hembuskan di dalam dada kita. Mungkin bentuknya itu manusia. Bentuknya itu manusia. Setan yang berbentuk manusia itu lebih berbahaya. Sebab berhadap-hadapan langsung. Lebih berbahaya. Makanya minal jinnati wan nasi, baik itu setan jin maupun manusia. Pada waktu pertama kali manusia itu adalah Nabi Adam, digoda oleh setan berbentuk jin. Godaannya itu agar mendekati pohon larangan. Nabi Adam digoda oleh setan berbentuk jin, tidak mempan. Tapi setan jin tadi tidak putus asa, ganti menggoda istrinya, yaitu ibu Hawa, agar mendekati pohon larangan. Ibu Hawa, orang perempuan digoda oleh jin lebih rentan terhadap setan jin. Maka dia mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian setan jin yang gabung dengan setan manusia yaitu perempuan bergabung menggoda Nabi Adam, asalnya tidak mau menjadi mau, ya. Asalnya moh menjadi mau, ya. Inilah godaan setan berbentuk manusia, berarti gabung antara fisik dan non fisik. Itu lebih bahaya. Makanya berteman, carilah teman yang baik. Kalau kamu diajak temanmu untuk perbuatan keji, perbuatan jahat dan keji, jangan mau. Itu adalah setan, bukan teman kamu. Sebenarnya setan berjalan-jalan. Ya. Dari cerita tadi juga hendaknya perempuan lebih hati-hati. Orang perempuan lebih hati-hati, mintalah perlindungan pada Allah dari godaan setan. Apa ulangi? Apa sih setan itu? Yaitu innama ya'murukum bisu'i. Sungguh hanya setan itu menyuruh kamu pada perbuatan jahat, perbuatan su'. Apa sih pangkalnya perbuatan su' itu, perbuatan jahat itu? Yaitu cinta dunia,
dunia. Mencuri, ya, mendekati zina, apalagi sombong, ya, mengatakan kamu hebat, kamu adalah lebih baik dari orang lain. Itulah setan iblis. Buat apa amal soleh? Enak tidur aja, ya. Buat apa kamu di pondok katanya diajak amal soleh, padahal kamu dijadikan kuli, ya. Dijadikan bangsa kuli kamu, dijadikan bangsa buruh kamu. Itu omongan setan. Ya. Kemudian diajak ngomongkan enak-enaknya makanan, menyanjung-nyanjung makanan. Kalau di rumah enak apa? Ikan ayam, ikan hati, ya. Kalau di sini cuma ikan garam saja. Kadang-kadang garamnya dikasih tempe. Bukan tempe dikasih garam, tapi garam dikasih tempe. Pokoknya menyanjung makanan itu juga termasuk menyebabkan perbuatan jahat. Menyanjung kecantikan, menyanjung kegantengan itu adalah menyebabkan jahat. Atau sebaliknya, menghina kecantikan, menghina kegantengan, atau menghina kejelekan, itu juga menyebabkan perbuatan jahat. Laki-laki soleh kemudian melamar wanita santri karena apa? Senangnya menjelek-jelekkan kejelekan wajah, maka dia tidak mau. Dui ngelamar kemana-mana nggak mau, ya nggak. Itu gara-gara apa? Si perempuan suka mengagung-agungkan kegantengan, suka menjelek-jelekan kejelekan atau buruk rupa. Jelek-jelekan buruk rupa itu juga termasuk setan. Jelek-jelekan makanan itu juga. Jadi apa menyuruh pada kejahatan? Yaitu menyanjung dunia atau menjelek-jelekan tidak enaknya dunia. Kalau omong-omongan jangan ngomong masalah dunia, ya. Bajumu kok bagus toh Cak Roni, ya Ustadz Roni, gak usah ngomong begitu. Yang penting hatinya ada atau amal. Paham? Kalau misalnya ada temannya banyak panunya, gak usah diomong-omongkan, ya. Kalau bisa kamu bantu, ini saya mau bantu, kemudian apa? Panunya diobati, ya. Itu yang bagus. Ya, jangan diolok-olok saja. Nah, diomong-omongkan itu panu tok itu. Kata siapa? Ya ada panunya, cuma nggak tok, ya. Jadi setan adalah yang pokoknya menyuruh kepada perbuatan perbuatan jelek. Baik perbuatan jelek lahir maupun jelek batin. Wal fakhsyai dan perbuatan keji. Biasanya keji itu dihubungkan dengan masalah laki-laki perempuan. Itu keji. Perempuan nikah dengan perempuan itu juga perbuatan keji, ya. Pokoknya urusan seperti itu. Apa kadang-kadang heran, kok banyak ditayangkan di TV itu orang laki-laki loh nikah dengan laki-laki.
Ayam saja, kalau ayam jago ndak mau nikah dengan ayam jago loh. Ya. Kok kalah dengan ayam ya? Sapi perempuan aja ndak mau nikah dengan sapi perempuan. Kambing itu loh maunya nikah dengan lawan jenis ya. Kok manusia tetap gendeng ya. Belajar pada kambing po ya. Belajar pada kambing saja sudah salah kok. Itu namanya perbuatan keji ya. Perbuatan keji, buka-buka aurat itu juga perbuatan keji. Ngomong porno itu juga perbuatan keji ya. Bicara porno itu juga perbuatan keji. Hindari perbuatan keji itu, ganti saja dengan nikah ya kan. Mudah diganti dengan nikah. Apa mun ya sudah, insya Allah betul ya. Jadi nggak usah pacaran, nggak usah pacaran ya. No ya. Pacaran no, nikah yes. Nah. Jadi Islam itu sudah mengatur, pacaran oh jangan, nikah yes ya. Syaratnya nikah itu apa? Satu, sama hidupnya ya. Gak boleh yang satu sudah mati ya. Nomor dua, laki-laki dan perempuan. Jadi pokoknya yang mengajak pada perbuatan fahsya, fahisyah, yaitu fahsya, keji, itu adalah setan. Omong-omongan itu loh, si dia ta'ala itu loh ya. Itu kok cantik ya. Nah, itu ngomong-ngomong begitu, itu namanya ngomong-ngomong perbuatan yang keji. Apalagi ngomong itu loh, siapa? Pemain sinetron atau apa itu? Artis itu loh, kok cantik ya. Itu perbuatan keji juga ya. Itu yang artis namanya biasa dipakai dalam gerak jalan itu. Akhirnya gerak jalan. Apa? Tua, gapat, manam, jupe. Ya. Ngomongkan kecantikan itu juga termasuk perbuatan keji. Lah apa kan juga ngomongkan? Apa ngomongin gerak jalan kok ya. Jangan banyak ngomongkan artis-artis. Itu nanti menjadi apa? Keji. Menjadi temannya setan. Itu musuh bagi kalian. Jadi pokoknya apa saja yang menyuruh, yang hanya menyuruh pada perbuatan jahat dan perbuatan keji ya, itu adalah setan. Baik itu berbentuk manusia atau berbentuk jin yang menghembus-hembuskan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang menghembus-hembuskan dalam dada manusia. Bagaimana kalau kita digoda setan? Bagaimana kalau di dalam dada tahu kepingin apa? Misalnya kepingin SMS gitu aja lah ya, kepingin SMS, kepingin ini.
di dalam dada ini. Bagaimana caranya? Berlindung pada Allah, yaitu qul a'udzu birabbin nasi. Katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada teman atau apa mengajak, ayo main-main yuk, ayo kita jalan-jalan yuk, cuci mata ya, cuci mata dengan apa ya, pakai rinso gitu loh ya. Cuci mata. Maka cepat-cepat baca surat An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Atau a'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Ya. Wa antaqulu ma 'alallahi ma la ta'lamun, dan bahwasanya kalian mengatakan di hadapan Allah apa yang kalian tidak tahu. Cara mengamalkan, oh ya tadi sudah jelas belum? Setan, apa kita waspada terus terhadap setan, yaitu yang menyuruh pada perbuatan jahat dan keji. Keji itu biasanya apa? Biasanya hubungannya dengan asmara. Jadi terus menerus kita ingat itu. Wa antakulu, dan bahwasanya kalian mengatakan Allahi atas Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Itu juga termasuk perbuatan setan. Kemudian nomor 2, kita menghindari atau kita meyakini jika berbicara adalah disaksikan Allah. Kita bicara, kita yakin bicara itu disaksikan oleh Allah. Kemudian kita menghindari berbicara atas Allah, yang disaksikan Allah itu apa yang kita tidak tahu. Tirukan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa idza, dan apabila dikatakan lahu bagi mereka, ittabi'u, ikutilah kalian, ma apa yang anzala menurunkan Allah, qalu, mereka berkata, bal nattabi'u, kami bahkan kami ikuti ma apa yang alfaina, kami biasakan. Sebenarnya alfun itu artinya 1000. Alfaina, kami membiasakan. Kami 1000 maksudnya kami
rasakan. Di sini didapat apa? Diartikan kami dapati. Makanya kadang-kadang perlu kita revisi. Ma apa yang alfaina kami biasakan alaihi atasnya, yaitu aba'ana, bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami. Pokoknya kami mengikuti apa yang dibiasakan oleh kami, yaitu oleh bapak-bapak kami. Gitu aja. Awalau kana. Jadi apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu mengikuti Al-Quran. Mereka menjawab, bahkan kami mengikuti apa yang dibiasakan oleh bapak-bapak kami. Awalau, apakah walaupun kana adalah aba'uhum, bapak-bapak mereka, la yaqiluna syai'an, tidak mereka mengerti sesuatu pun, wala, dan tidaklah yahtaduna, mereka mendapat petunjuk. Apa ulangi, dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Cara mengamalkan satu, yaitu kita hanya mengikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Nomor dua, kita belajar Al-Quran agar kita bisa mengikuti petunjuknya. Kita belajar Al-Quran agar kita bisa mengikuti petunjuknya. Waktu yang diberikan oleh Allah itu loh, untuk belajar Al-Quran itu jangan disia-siakan. Itu memang sempit, memang sedikit, tetapi jangan disia-siakan. Ilmunya Allah sangat banyak. Jadi apa nomor dua? Kita belajar Al-Quran agar bisa mengikuti petunjuknya. Jadi nomor satu tadi apa? Kita hanya mengikuti Al-Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Berarti Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah. Kita ikuti yang diturunkan oleh Allah saja. Makanya dulukan belajar apa yang diturunkan oleh Allah secara langsung, itu yaitu Al-Quran. Dulukan itu, dulukan belajar itu. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa yang dibiasakan oleh bapak-bapak kami. Qalu dan seterusnya, cara mengamalkan yaitu kita hindari mengikuti kebiasaan nenek moyang. Mengikuti kebiasaan nenek moyang yang tidak menggunakan akal dan tidak mendapat petunjuk. Yang tidak menggunakan akal dan tidak mendapat petunjuk. Jadi kita hindari mengikuti kebiasaan nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Makanya kebiasaan-kebiasaan apapun kita sortir dulu dengan Al-Quran. Cocok enggak kebiasaan-kebiasaan? Apa contohnya kebiasaan-kebiasaan bapak-bapak kita? Pacaran, itu kebiasaan kan? Tidak menggunakan akal dan tidak mendapat petunjuk. Kalau ada orang tua melihat anaknya pacaran kok ngomong, aku juga pernah muda kok nak, silahkan kamu pacaran. Ya. Bu ya nikahkan, kita aja nikahkan. Nikah itu tidak berat, nikah itu sangat ringan, guyon pun jadi. Guyonan saja jadi. Ya. Sungguhan juga jadi. Ada orang tua, ya, ada orang tua misalnya ngomong pada abah, abah, saya pasrah wali pada abah agar menikahkan anak saya dengan
Amun misalnya ya. Misalnya dengan mahar 5.000 rupiah ya, kontan. Kemudian ternyata abah walaupun guyon, kamu wahai Amun, saya nikahkan dengan ini anaknya Pak ini ya, dengan mahar 5.000 rupiah kontan. Ternyata saya terima nikahnya ya. Walaupun kamu guyon ya tetap jadi. Hanya ada nikah separuh, ada nikah penuh. Nikah separuh yaitu nikah omongan atau perkataan, kemudian nikah penuh yaitu perkataan ditambah perbuatan. Omongan saja, akad nikah dengan omongan saja masih separuh. Ternyata separuh itu kok dihabiskan dengan talak, dengan omongan, ya habis langsung. Tapi kalau sudah omongan yaitu perkataan, nikah separuh dilanjutkan dengan perbuatan, nah, perbuatan nikah ya kan. Kemudian kok terus si laki-laki ngomong talak, maka putusnya cuma separuh, alias masih separuh suami istri. Istri yang ditalak tadi masih wajib berada di rumah suaminya selama 3 kali masa suci ya, dan masih seperti suami istri kewajibannya. Suami juga wajib memberi nafkah, semuanya tetap sama. Ditunggu sampai 3 kali masa suci, kok tidak ada perbuatan, ya berarti langsung jatuh talaknya. Kalau ada perbuatan, sambung lagi ya. Talak lagi, putus separuh, kok ada perbuatan lagi, sambung lagi. Tapi kalau sudah 2 kali, kok 3 kali talak lagi yang ketiga, maka tidak bisa sambung ya. Harus yang perempuan dinikah oleh orang lain dan sama-sama merasakan madunya. Kemudian kok baru kok dicerai, baru boleh sambung lagi nikah baru. Sudah, jadi apa tadi? Kita hindari mengikuti kebiasaan nenek moyang atau yang dulu-dulu. Atau kebiasaan bukan nenek moyang saja, walaupun kebiasaan sekarang umumnya anak muda itu pacaran ya, jangan diikuti. Nggak usah diikuti. Apalagi apa saja yang menurut kebiasaannya itu baik, menurut orang biasanya, menurut orang dahulu-dahulu ya, tapi sebenarnya tidak cocok dengan Al-Quran. Apa? Apa? Ya misalnya adat pernikahan, ya banyaklah, sangat banyak adat pernikahan. Belum dinikahkan sudah dijejerkan, dikasih kerudung putih berdua begitu. Oh itu belum dinikahkan kok disuruh duduk berjejer. Itu adalah setan. Lalu itu Pak Pengulu ya, Pak Pengulu sing meniru setan ya. Meniru siapa? Ya setan. Orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapat petunjuk. Naudzubillah. Banyak adat-adat yang bertentangan. Apalagi sih? Ya banyak lah ya yang tidak cocok dengan Al-Quran. Misalnya abah, ini anaknya sampai dinikahkan saja. Wah jangan abah. Nah kenapa? Mbak Yunya belum, kakaknya belum. Nah itu juga menggunakan adat orang-orang dahulu.
Ada kemarin yang ngomong, memang adat Jawa itu kalau kakaknya belum, maka adiknya tidak boleh nikah. Abah mengatakan bukan adat Jawa itu, adatnya orang tolol, ya, orang bodoh. Bukan hanya Jawa saja, walaupun di luar negeri juga, atau di Sumatera atau dimanapun juga menggunakan adat begitu bagi orang bodoh. Tapi orang ahli ilmu ya ndak. Kalau memang Allah menjadikan jodohnya itu cepat adiknya, ya sudah baba adiknya, ya. Ngono mun, ya. Walaupun kakaknya dulu juga boleh, adiknya dulu juga boleh. Jadi kita melawan, mengadakan perlawanan dengan apa? Kebiasaan nenek moyang yang tidak menggunakan akal dan tidak mendapat petunjuk. Seperti lagi, Abah setiap bulan Muharram membuat akad nikah massal. Memang bukan Abah tidak ngerti adat Jawa bagaimana, memang disengaja Abah, ya. Memang dijarak oleh Abah. Ya, dijarak itu disengaja. Sengaja memang Abah kalau membuat akad nikah massal pada bulan Muharram. Dalam rangka apa? Agar Abah tidak diancam dengan seperti ancaman Al-Quran ini, yaitu mengikuti nenek moyang. Padahal nenek moyangnya orang bodoh, orang tidak menggunakan akal dan tidak dapat petunjuk. Apa tadi cara mengamalkan? Yang terakhir apa? Kebiasaan nenek moyang yang tidak menggunakan akal dan tidak dapat petunjuk. Kita apa ditulis lagi, kita hindari mengikuti orang yang tidak dapat petunjuk, walaupun bukan nenek moyang, ya kan. Dan yang paling banyak itu adalah, yang paling harus ada kita hati-hati adalah kita harus menghindari kebiasaan itu loh, yang tidak baik. Karena kebiasaan yang tidak baik itu kadang-kadang dianggap itu yang harus terjadi, yang wajar terjadi. Contohnya, tahu-tahu nikah padahal tidak pakai pacaran. Itu loh katanya tidak biasa terjadi, ya kan? Justru itu yang harus kita hindari. Harus kita hindari mengikuti orang yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Justru kita jalankan, usahakan kamu nikah itu tidak pernah pacaran dulu. Paham ya? Ini terutama perempuan. Kamu nikah dengan laki-laki yang tidak pernah pacaran dengan kamu. Ya tidak pernah pacaran dengan yang lain juga kamu, ya. Biasanya urusan pacaran, urusan zina itu yang memulai adalah perempuan. Makanya kamu hati-hati, ya. Kamu hati-hati. Sebab apa? Perempuan menampakkan pada laki-laki aja sudah dosa. Sama dengan dendeng, hai aku dendeng ini makan wahai kucing, gitu loh. Laki-laki itu kalau melihat perempuan itu seperti kucing melihat dendeng, ya. Mudah-mudahan ya, tidak usah pacaran-pacaran, no way, ya. Tidak usah pacaran beneran. Jangan, nggak usah pacaran, sudah langsung aja akad nikah. Ini bah mau akad nikah tapi masih mondok, sama-sama mondoknya, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Misalnya kamu sudah nikah tapi tidak kumpul, boleh-boleh saja. Rasul juga nikah tidak kumpul dengan Siti Aisyah selama 2 tahun. Tidak apa-apa.
Tapi rata-rata laki-laki temannya Hendrik atau siapa saja ini tidak berani ya. Hah? Kalau tidak berani ya diantarkan lah. Sudah, pokoknya kebiasaan-kebiasaan itu harus kita teliti. Apakah cocok dengan Islam atau tidak. Mudah-mudahan kita diberi ilmu manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.